Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman, Ramadan sudah semakin dekat. Persiapan kita mungkin boleh dikatakan tidak sehebat tahun yang lalu, karena kita dihebohkan oleh peristiwa taun yang menimpa umat manusia di muka bumi pada hari ini. Pada saat ini kita sudah menyimak dan mengikuti perkembangan berita bahwa angka kematian akibat wabah taun yang melanda dunia pada hari ini di Amerika Serikat sudah lebih di angka 14 ribuan manusia. Masya Allah, na'udzubillah. La hawla wa la quwata illa billah. Terasa betul betapa lemahnya makhluk ya. Sebegitu hebatnya teknologi Amerika Serikat, sangat canggih persenjataannya, banyak tentaranya dan sangat kuat-kuat. Mereka tidak berkutik, tidak berdaya menghadapi COVID-19 ini. Allahu Akbar. Demikian juga kita menyimak dan mengikuti perkembangan yang terjadi di Italia. Sangat menyedihkan, mengerikan, dan juga menakutkan. Dan jangan ditanya perkembangan yang saat ini sedang menimpa saudara manusia, orang-orang yang hidup di Spanyol. Demikian juga di Perancis, Jerman, dan saat ini di Inggris, dan juga ternyata Israel mengalami peristiwa yang tidak kalah mengerikan dan menakutkan akibat COVID-19 ini. Seluruh dunia, lebih daripada 221 negara sudah mengalami peristiwa serangan tentara Allah yang bernama COVID-19. Saudara-saudaraku, di sini kita harus berani mengatakan bahwa sesungguhnya Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha besar. Orang-orang beriman juga ada yang terkena. Orang-orang soleh, orang-orang Islam juga ada yang terkena, tapi tidak banyak. Ada yang meninggal dan insya Allah mereka syahid. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perbedaan. Ketika Allah berfirman, wa ta'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu yang ditimpa oleh kelelahan, keletihan, penderitaan, sakit dan sebagainya, sehingga kamu ada yang meninggal dunia, ada yang kamu harapkan. Yang kamu harapkan adalah ampunan dari Allah, kemudian diangkatnya dosa-dosa kamu, kemudian bersihnya kamu di sisi Allah, kemudian syahidnya status kamu, kemudian untuk kamu surga tanpa hisab. Allahu Akbar, karena kita syahid. Begitu juga kita mendapatkan apa yang kita rasakan pada hari ini. Orang-orang kafir merasakan, bahkan lebih banyak mereka, mayoritas malah mereka. Tapi mereka tidak ada yang mereka harapkan di balik ini semua. Mereka tidak bisa mengharapkan rahmat Allah, karena ini adalah azaban, adalah sebagai azab buat mereka. Mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, tanpa sempat untuk menjambut hidayah, tanpa sempat untuk taubat, dan mereka mati menuju neraka Allah, menuju azab kubur yang dahsyat mengerikan, dan menuju beratnya urusan nanti di padang mahsyar serta neraka yang kekal dan abadi. Akan tetapi bagaimanapun juga Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita satu buah seruan di dalam surat An-Nisa, dan juga ada di dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua. Allah berfirman kepada seluruh orang yang hidup di bumi ini, yaitu wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, khususnya kepada manusia, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Kullu mimma fil ardi halalan kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah perintahkan kita memakan yang halal lagi yang thayyib. Kemudian Allah lanjutkan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. In kuntum bihi mu'minun, kalau kamu kepadanya adalah orang yang beriman. Saudaraku yang kami muliakan, urusan makanan dan minuman. Al-Maidah baitud da'. Lambung ini adalah rumahnya penyakit. Maka wal himayatu khairun minal ilaj. Ya, al-wiqayatu khairun minat tadwiyah. Penjagaan, pemeliharaan lebih baik daripada pengobatan. Saudaraku, Allah mengatakan jagalah perut kamu dengan memberinya makanan yang halal, memberinya makanan yang thayyib. Kemudian dengan itu kamu bisa menegakkan ketakwaan kepada Allah. Saudaraku yang kami muliakan, makanan yang halal untuk orang beriman tidak cukup, harus bersyaratkan di belakangnya thayyiban. Apa beda antara halal? Yang halal adalah
zatnya makanan tersebut tidak diharamkan menurut agama. Itu halal. Dan juga cara mendapatkannya juga adalah cara yang benar. Itu baru makanan yang halal. Sekalipun zatnya halal, seperti ayam, kambing, sapi, wortel, kentang, sayur-sayuran, ikan dan sebagainya, zatnya halal. Tapi cara mendapatkannya adalah haram. Tetap saja menjadi haram, tidak halal. Dan makanan-makanan yang ada kita saksikan di supermarket Islam, itu kebanyakan adanya hanya merek halal MUI. Apakah ini sudah cukup? Tidak. Allah mensyaratkan makanan yang harus kita makan itu adalah halalan thayyiban, agar kita mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Yuk kita lihat dari segi halal dulu. Yang kita makan halal berpengaruh kepada masalah ibadah kita. Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat seperti Abdullah bin Abbas, seperti Anas bin Malik, bagaimana agar doa saya bisa dikabulkan? Kata Nabi, pastikan yang kamu makan, yang masuk ke dalam mulutmu, yang kamu minum adalah yang halal saja. Maka seluruh doamu pasti dikabulkan. Jadi yang halal berkaitan dengan terjawabnya doa kita di sisi Allah. Kemudian makanan yang halal juga berkaitan dengan pastinya amalan kita sampai dan diterima oleh Allah. Kemudian juga yang halal berkaitan dengan kekuatan daya ingatan dan cerdasnya kita. Yang halal juga berkaitan dengan ketenangan hati dan dapatnya kita khusyuk dalam ibadah. Jadi kalau seandainya kita, kok solat saya mudah, sulit sekali khusyuknya, pertanyakan salah satu pertanyaan, makanan saya gimana? Minuman saya dalam satu hari, satu malam ini bagaimana? Ada nggak makanan yang saya makan yang syubhat? Apalagi yang haram? Kalau ada, itu dia. Itu dia penyebab kita tidak tenang dalam ibadah. Kita tidak khusyuk dalam berzikir. Kita tidak mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran dan solat. Saudaraku yang kami muliakan, ternyata makanan halal ini sangat berpengaruh kepada antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga makanan yang halal, minuman yang halal, ini akan menjadikan badan kita ringan untuk mengerjakan ketaatan, ringan untuk bangkit untuk tahajud, ringan untuk melaksanakan zikir, ringan untuk membaca Al-Quran lebih banyak, ringan untuk, apalagi ini Ramadan. Maka pastikanlah yang kita makan, yang kita minum adalah halal, agar kita ringan melaksanakan ibadah. Saudara-saudaraku, ini dia tentang halalan berkaitan dengan urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fikiran kita, kalau orang sering makan halal dan minum halal, hanya memastikan yang halal dan yang diminumnya adalah halal, fikiran kita, hati kita selalu mengajak kepada yang baik-baik. Berbeda ya, ketika makanan dan minuman itu haram atau syubhat, yang terjadi adalah kebalikan dari tadi. Kita tidak akan pernah diterima doanya oleh Allah. Lalu yang kedua, amalan kita tidak akan pernah sampai dan tidak akan diterima oleh Allah kalau makanan kita haram. Kemudian yang ketiga, hati ini jangan pernah berharap tenang. Tidak akan pernah didapatkan ketenangan hati bagi orang yang memakan makanan yang haram atau minuman yang haram atau yang syubhat. Kemudian yang keempat, jangan pernah berharap solat kita akan khusyuk, baca Quran kita akan terasa manis, zikir kita terasa nikmat, lalu ketenangan muncul. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan yang kelima, saudaraku, orang yang memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram atau yang syubhat, makanan ini akan berdampak kepada hatinya, fikirannya selalu mengajak untuk mendapatkan lagi yang haram, untuk berfikir yang haram. Na'udzubillah. Ini bahayanya kita mengkonsumsi yang haram, meminum yang haram atau yang syubhat. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi, thayyiban adalah standar kesehatan. Maka yang Allah perintahkan inilah makan orang yang beriman. Masya Allah, makan yang mulia-mulia saja. Allah sedang mengumpamakan orang beriman itu seperti madu yang menghasilkan sesuatu yang mulia. Yang dimakannya hanyalah yang baik-baik, yang mulia, yang memang akan bermanfaat dan menguatkan fisiknya dan menjadikan ibadahnya lancar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kam min saim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Sangat banyak orang yang puasa, sayang dia tidak diterima puasanya. Amalnya tidak dapatkan pahala. Karena apa? Bisa jadi sahurnya dia tidak sahur dengan yang halal. Atau mungkin dia berbuka tidak dengan yang halal. Atau dia berbuka dengan yang syubhat, apalagi dengan yang haram, na'udzubillah. Hati-hatilah saudaraku, ini akhir zaman. Apabila kita ingin agar sejenis COVID-19 ini tidak menyerang kita, virus-virus yang lain tidak menghantam kita, dan kita kebal daripada mereka, pastikan yang kita makan, yang kita minum adalah yang halalan, thayyiban. Kalaupun ada orang Islam yang terserang, mungkin mereka mengalami kelemahan-kelemahan dalam beberapa hal, makanan-makanannya tidak thayyib, atau bisa jadi ini adalah ujian dari Allah untuknya, sebagai rahmat mencuci dosa-dosanya dan sebagainya. Tapi mayoritas yang kena adalah orang-orang yang memang mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal dan tidak thayyib. Sementara di kita diwajibkan untuk yang halalan, thayyiban. Kemudian barulah setelah itu Allah lanjutkan ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah pertama adalah makanlah kamu. Perintah kedua adalah
bertakwalah kamu. Ternyata tujuan utama makan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat bahwa kita wajib dalam hidup ini mengibadahi Allah. Mengibadahi Allah adalah menjalankan semua perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Ketika Allah merintahkan kulu, makanlah kamu agar kamu hidup. Setelah kamu makan dan bisa bertahan hidup, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Orang yang nggak mau makan, lalu berharap dia akan kuat ibadah, mustahil. Orang ini harus makan. Dan harus makan yang halal, yang taib, agar ibadahnya kuat. Agar takwanya lancar dan maksimal. Demikian, saudaraku. Dan halalan thayyiban berkaitan dengan dia diterima oleh Allah ibadahnya atau tidak, doanya dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu berkaitan dengan halalan thayyiban. Semoga menyebut Ramadan ini kita pastikanlah bahwa yang kita persiapkan di rumah untuk sahur dan berbuka kita adalah yang halal lagi, yang taib. Bagi saudaraku yang mungkin diuji oleh Allah sehingga tidak bisa bekerja gara-gara serangan wabah taun ini, maka mungkin makanannya di rumah berkurang. Mungkin saja sahurnya hanya dengan air putih. Jangan bersedih hati, saudaraku. Jangan bersedih hati. Saran saya adalah bacalah doa-doa dengan sahur itu, walaupun menggunakan air putih, Allah berkahi sahurnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu. Sesungguhnya dalam sahur itu adalah berkah, walaupun hanya air putih. Syukur kalau kita masih punya nasi, masih punya kurma, masih punya barang-barang yang bisa kita makan dari yang halal, yang tayyib. Alhamdulillah. Tapi jika tidak, jangan berkecil hati, saudaraku. Tingkatkan ibadah. Lihatlah bagaimana Allah mendatangkan dan melipat gandakan rezeki kita sebagai rahmat darinya untuk kita semua di bulan Ramadan, di bulan di mana kita terhalang untuk memaksimalkan ibadah dalam bentuk berjamaah di luar sana. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan jika ada tanya jawab, insya Allah kita akan bisa menampung tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Mungkin kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan saja. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang isu 15 Ramadan? Saudaraku yang kami muliakan, isu tentang 15 Ramadan ini diambil dari hadis-hadis yang sangat lemah. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan hadisnya palsu. Sementara urusan akidah, kita tidak boleh berpegang kepada hadis-hadis lemah. Urusan akidah hanya dari dalil qat'iyyut thubut. Harus dari dalil yang pasti-pasti kuatnya, yaitu Al-Quran, hadis mutawatir, dan hadis sahih. Ya, sementara hadis hasan atau hadis dhaif ini dipakai untuk di luar yang perkara-perkara usul dalam agama. Oke? Jadi dengan ini tentang masalah isu 15 Ramadan cukup kita ilmui dan cukup kita ketahui, tapi tidak dijadikan akidah dan keyakinan, dan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan saja ibadah. Inilah persiapan kita menyambut segala hal-hal besar huru-hara ke depan yang akan menimpa kita. Itu juga pertanyaan yang pertama, semoga saja sudah terjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang seperti apa nanti yang akan dipertemukan dengan Ya'juj dan Ma'juj oleh Allah? Siapapun yang hidup pada masa itu akan bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mau orang beriman, bahkan Nabi Isa, Imam Mahdi, orang-orang beriman, orang saleh, orang fasik, orang kafir, semua yang masih hidup akan berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi pada masa itu, Allah telah memastikan kepada kita lewat lisan Rasulullah bahwa kita tidak akan bisa perang melawan mereka. Bahkan haram perang melawan mereka. Kita hanya diperintahkan lari dan bersembunyilah dari mereka. Jadi, siapa saja yang dapat oleh Ya'juj Ma'juj pasti dibantainya, dan jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Kita sedang dioper menuju kehidupan yang sangat menyenangkan, yaitu di taman-taman surga, dan akan sangat banyak manusia yang bisa dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj itu nanti. Sekali lagi, persiapkan amal soleh kita. Apa yang sudah kita lakukan itu lebih baik daripada kita mengkhawatirkan sesuatu yang antara apakah kita akan berjumpa atau tidak. Berikutnya, pertanyaan lagi. Kejayaan umat Islam nanti, Ustadz, apakah terjadi setelah Dajjal mati atau sebelumnya? Kejayaan Islam hanya akan terjadi nanti di fase kelima. Itu janji Allah. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, berarti sebelum fase kelima, Dajjal sudah muncul terlebih dahulu. Ya, maka Dajjal akan kita hadapi, dan kita insya Allah akan menyaksikan kematian Dajjal itu di fase keempat. Saya tidak bisa memastikan apakah saya, saudara-saudaraku sekalian, akan berjumpa dengannya. Semoga tidak. Kita berlindung pada Allah. Lindungi kami dari Dajjal. Dan mohon kepadamu ya Allah, jangan pernah engkau izinkan kami berjumpa dengan Dajjal. Dan kita wajib bersembunyi dari Dajjal jika Dajjal sudah sampai ke kota-kota kita. Demikian perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ustadz, tanda akhir zaman itu, yaitu Danau Tiberias mengering, atau hanya sekedar menyusut? Jawaban saya,
dua-duanya. Diawali dengan menyusut terlebih dahulu. Itu adalah tanda bahwa Dajjal akan keluar. Ketika danau Tiberias menyusut, Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Nabi Isa membunuh Dajjal. Lalu Ya'juj Ma'juj muncul. Munculnya Ya'juj Ma'juj menghabiskan sisa air danau Tiberias yang sudah menyusut, hanya tersisa sedikit, sehingga pasukan terdepan daripada pasukan Ya'juj Ma'juj membuat habis sekering-keringnya danau Tiberias. Barulah pasukan yang belakang nyampe juga ke sana, melihat air sudah tidak ada lagi. Lalu mereka berkata, setahu kami sini ada air, kenapa airnya sudah tidak ada? Padahal sisa air yang ada sudah dihabisi oleh kawan-kawan mereka yang di depan tadi. Demikian ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dajjal muncul nanti menggunakan nama Dajjal atau nama selainnya? Namanya Dajjal. Dan justru kemunculan Dajjal pada saat itu sudah dinanti-nantikan dan diberitakan secara luas oleh kaki tangan dan antek-antek Dajjal yang sudah tersiapkan, yang sudah ada di seluruh negara, yang ada di setiap kota. Jadi antek-antek Dajjal itu, kaki tangan Dajjal, tim sesnya Dajjal sudah menyebar di seluruh dunia, sudah standby dan bahkan memberitakan bahwa Sang Tuan Agung yang Maha Agung akan datang ke kota kita pada hari anu, tanggal anu, jam anu. Sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan makanan, orang yang ingin mendapatkan kehidupan, orang yang ingin menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa yang akan dibuat oleh Sang Tuan Maha Agung Dajjal ini, silakan datang dan berkumpul, dah tempatnya di anu. Itu sudah diumumkan, ya. Jadi saudaraku yang kami muliakan, inilah orang-orang yang yang nanti akan berjumpa dengan Dajjal laknatullah alaih. Dia menggunakan namanya Dajjal, dan khusus orang beriman, orang yang dalam hatinya ada iman. Allah berikan dia izin dan kesempatan ketika dia tertangkap oleh pasukan tentara Dajjal atau antek-antek Dajjal dibawa menghadap Dajjal. Orang beriman ini walaupun dia sebenarnya tak pandai membaca Al-Quran, tak ngerti bahasa Arab, tak tahu huruf hijaiyah, tapi Allah izinkan di antara kedua alis Dajjal ada tertulis Ka, Fa, Ra. Hanya dia seorang yang bisa melihat, orang yang beriman ini. Tapi orang-orang jahil, orang munafik, orang fasik, orang-orang umum, orang awam lainnya memang tak bisa melihat sama sekali ada tulisan Dajjal di antara kedua alisnya. Demikian saudaraku yang kami muliakan. Oh ya, ini ada pertanyaan bagus ini berkaitan dengan Ramadan. Ustaz, bagaimana cara memburu malam Lailatul Qadar ketika terjadi wabah? Ketika terjadi wabah, saudaraku yang kami muliakan, biasa. Kita memburunya tetap di malam-malam ganjil. Hanya saja kita tidak tahu. Mungkin saja menurut kita, hitungan kita, ini malam adalah malam yang ke-21. Bisa jadi menurut Allah itu adalah malam yang ke-22. Karena kita tidak dapat memastikan malam mana yang sesungguhnya di sisi Allah sebagai malam ganjil, sebagusnya pilihlah 10 terakhir Ramadan maksimal kita di rumah kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Mulai dari qiyamul lail yang diperpanjang bacaannya, mulai dari bacaan Quran yang dibanyakkan menamatkan juzuk demi juzuknya, khatam demi khatamnya, dan diperbanyakkan zikir, berdoa, istighfar dan sebagainya. Semoga salah satu di antara malam yang 10 itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bersyukurlah kita kepada Allah. Apabila kita tidak bersyukur karena coronanya ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup mendapatkan Ramadan ini. Dan apabila kita masih terhalang untuk meramaikan pasar-pasar, karena bagi para pedagang 10 terakhir Ramadan adalah masa-masa hari rayanya bagi dia. Bagi para pedagang masa-masa dia akan berjualan banyak, bahkan banyak para pembeli. Tapi karena dilarang keluar, sudah, inilah saatnya kita berburu Lailatul Qadar. Kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan sebelumnya, dan juga ke depan belum ada jaminan kita akan bisa mendapatkan. Maksimalkan, ganti itu. Sehingga harusnya rezeki kita dapatkan dari pasar, sekarang langsung kita dapatkan rezeki dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memaksimalkan ketakwaannya, banyak ibadahnya, banyak baca Qur'annya, banyak zikirnya, banyak amal solehnya, banyak doanya, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak pernah bayang-bayangkan sebelumnya. Lebih banyak daripada yang dia dapatkan dari kota, dari pasar, dari warungnya, dari tokonya. Lebih banyak daripada yang ia buru seharusnya di 10 terakhir Ramadan di tengah-tengah manusia. InsyaAllah ta'ala maksimalkan ibadahmu, zikirmu, amal solehmu, istighfarmu dan mohon ampunmu kepada Allah. Semoga Allah yang memberikan ganti apa yang tidak bisa engkau dapatkan seharusnya di bulan Ramadan berikut ini dari kebaikan dunia. Allah yang akan ganti dengan lebih baik daripada itu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Semoga esok kita akan bisa bertemu kembali pada waktu, jadwal dan gelombang yang sama dengan izin Allah. Pertanyaan silakan dimajukan melalui media sosial kita. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa langsung live ya, dalam artian langsung bertanya jawab dalam bentuk streaming. Bermanfaat hendaknya apa yang kami lakukan dan yang saudaraku lakukan. Semoga Allah mencintai kita semua.
Semoga Allah melindungi kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengangkat wabah dan taun dari negeri kita yang tercinta dan dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.